Saya sudah record lewat OBS ya, jadi ya mudah-mudahan nggak ada masalah dengan itu semua. Saya close lagi presensinya dan saya akan mempresentasikan tentang software Sound Machine lagi. Ya, kita harapkan tidak ada masalah terkait dengan Sound Machine-nya karena kadang-kadang dia ngeblink. Oke, kelihatan ya, Mas-mas dan Mbak. Halo. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi kita kali ini akan belajar tentang timer. Jadi saya harap Anda kan sudah tahu ya cara melakukan konfigurasi di sini. Jadi seperti biasa, sebenarnya bebas karena kita simulasi. Artinya apa? Artinya mau pakai PLC jenis apapun itu terserah. Karena kan yang namanya simulasi kita cuma membayangkan kita punya PLC. Cuma biar kita biasa, kita pakai yang ada di lab aja. Jadi nanti kalau skripsi pakai itu, atau kalau misalkan kita mau mau bikin penelitian pakai itu, ya kita udah biasa nyeret-nyeret tipe PLC yang kita punya, yaitu TM221CE16R. Kita ada punya satu lagi yaitu TM221CE16T, tapi kita pakai yang R dulu. Lalu kita biasa juga ngedrag yang IO analog dan TM3AM6 ya, kita seret ke sini dan kita tempel. Tapi untuk simulasi, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sebenarnya bebas. Oke, sudah pada masuk di sini? Halo, udah? Belum? Hampir? Oke. Ya, saya kasih waktu, beberapa. Halo? Hampir nggak kedengeran? Ya. Saya terus terang pakai OBS ini takut dilihat sama orang lain, karena nanti di share di YouTube bisa dilihat sama orang lain. Tapi nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, seperti biasa kita add new rung ya. Add new rung. Nah, ini ada 2 rung tambahan tadi. Ya, saya close aja. Cut rung. Jadi saya seret seperti biasa. Nah ini oke. Ini saya hapus lagi jadi. Saya hapus semuanya. Oke, jadi kita lihat. Ini saya kasih persen I0.0 input paling standar. Tapi saya cek dulu ya, karena tadi saya ngedelete jadi takutnya bermasalah di sini. Saya kasih M0 dulu, jadi kita belajar sekalian memori internal ya. Ya, jadi kita lihat langsung hijau. Ini artinya apa? Artinya saya mengaktifkan memori internal alamat M0 dengan I00. Jadi I00, persen I00 ini dengan persen M0 itu sama-sama alamat bit. Cuma bedanya kalau persen I00 itu terhubung dengan I/O di luar sana, ya, bisa push button, bisa sensor. Kalau persen M0 dia nggak terhubung dengan input di luar sana, jadi bebas. Ya, oke, ini cuma sekedar intermezzo. Lalu selanjutnya saya mau masukin timer, ya. Kita menggunakan M0 aja deh, nggak apa-apa. Ya. Nggak harus kayak gini ya, jadi bisa langsung dari persen I00 ke timernya. Cuma saya pengen sedikit melakukan perbedaan ya, jadi biar nggak sama itu terus. Coba programnya, kita pilih timer. Nah, ini timer itu pilihnya dari bentuk yang ini, bentuk apa ini ya, bentuk function blocks F8 ya. Nanti ketika diklik nanti ada muncul pilihan menu banyak. Yang paling atas itu timer, lalu ada LIFO, FIFO register, lalu ada shift bit register dan lain-lain, ada counter, fast counter, very fast counter, lalu ada drum, RTC, pulse, macam-macam. Jadi ini fungsi-fungsi yang bisa dipakai. Kita pakai yang timer aja dulu, yang lainnya bisa dipakai nanti ya. Dan ketika kita klik timernya, kita akan langsung mengaktifkan timer on, artinya on delay ya. Artinya apa timer on delay? Berarti kalau nggak dia apa-apain dia on. Kalau misalkan dia diapa-apain, kalau misalkan dia diaktifkan, dia membutuhkan waktu untuk aktif.
ketika dia diaktifkan dia membutuhkan waktu untuk aktif. Ini on delay ya, jadi untuk membuat on dia butuh delay ya, jadi ketika klik 2 kali ini nanti ada muncul menu T-on, ada pilihan T-on, T-off sama TP. Kita pilih T-on dulu aja defaultnya. Presetnya kita pilih yang paling simple 3 aja biar nggak lama, tapi tentu saja time base nya pilih yang 1 detik. Nah nanti ada pilihan menu retentif atau enggak. Retentif itu artinya dia menyimpan atau mengingat memori settingan waktu sebelumnya saat dia dimatikan. Sekarang kita main yang non retentif, artinya nggak usah mengingat-ingat. Jadi seperti ini ya. Ketika diklik apply, dia langsung kita lihat di sini usage persen TM1, dan kita tidak mengaktifkan retentifnya, time base-nya 1 detik dan presetnya 3. Dia langsung muncul di timer properties. Ini langsung muncul persen TM1. Artinya bahwa kita mengaktifkan timer on delay yang alamatnya ada di persen TM1. Lalu kita hubungkan dengan output ya. Outputnya seperti biasa langsung persen Q01, Q00 aja deh, nggak apa-apa. Seperti ini. Ya oke, berarti kita sudah bisa mengaktifkan suatu output dengan delay. Delaynya berapa lama? 3 detik. Dan kalau misalkan dimatikan inputnya, maka outputnya juga langsung mati. Untuk on butuh delay, untuk off langsung. Kita launch simulatornya. Oke, langsung start controllernya ya. Nah ini berarti kita sudah bisa mengaktifkan timernya, dan outputnya akan aktif sesuai dengan berapa lama settingannya. Jadi kita lihat, ini kita tekan ya. Kita hitung selama 3 detik, dia langsung aktif setelah menunggu 3 detik, tapi ketika dimatikan dia langsung mati. Kalau kita mau ngaktifin di sini juga boleh sih, tapi nanti dia bentrok sama yang di atas ya, jadi bingung. Jadi kita ngaktifinnya dari sini aja. Kalau kita nggak ada yang di atas persen M0, itu bisa juga langsung ya. Jadi kita lihat, untuk mengaktifkan butuh waktu sesuai dengan settingannya, sementara untuk mematikan langsung. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lihat dulu ya. Jadi sekarang kita udah belajar timer on delay yang non retentif. Lalu bagaimana kalau timernya kita ganti jadi yang retentif? Ya, bagaimana kalau kita ganti timernya jadi yang retentif? Ya kita harus ubah dulu ininya. Ini kan tadi kita udah ubah ke retentif ya, jadi langsung di save aja perubahannya. Ya kita lihat, ketika kita centang yang retentif, ketika dimatikan maka presetnya akan bertahan di kondisi lama. Artinya apa? Artinya dia mengingat bahwa ketika dimatikan nilai value timernya atau nilai hitungan timernya tuh udah sampai di angka 2. Kalau tadi yang non retentif, begitu dimatikan dia kembali ke 0. Kalau yang retentif, begitu dimatikan dia akan bertahan di angka saat dia dimatikan. Sehingga ketika diaktifkan lagi, langsung dia akan mengaktifkan output. Ketika dimatikan gimana? Kembali ke semula. Jadi seperti ini ya. Dia berhenti pada saat 2, kita matikan. Lalu saat kita aktifkan lagi inputnya, maka timernya akan aktif dan mengaktifkan output. Jadi itu beda retentif sama non retentif. Kita balik lagi ke non retentif. Jadi biar biar jelas. Apply lagi. Ya, apply lagi. Kita kembali lagi ke
non retentif ya. Kita lihat bedanya ini kan 0 1 2, kita matikan dia kembali lagi ke 0, kita tekan lagi, matikan lagi kembali ke 0 ya. Kita tekan lagi, tunggu sampai 3. Nah setelah 3 detik dia langsung aktif, dan ketika kita matikan dia kembali ke 0. Coba kalau aktifkan retentif lagi ya, kita akan tahu bagaimana bedanya, semakin jelas. Kita berhentikan di 1 ya. Lalu setelah itu dimatikan, dia berhenti di 1, kita aktif lagi, dia cukup nunggu 2 detik untuk nyala. Seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Oke, sekarang kita belajar timer jenis lainnya, yaitu off delay. Seperti biasa, stop controllernya dan stop simulatornya dulu. Saya biasa lakukan ini karena ada jenis PLC yang memang harus di stop dari sini, tapi kalau yang ini biasanya bisa langsung update sih. Oke, kita add RAM, dan kali ini saya pakai langsung alamat internal M1 ya, jadi biar familiar dengan bentuk-bentuk input yang lain, tidak selalu harus terhubung dengan input berupa hardware. Lalu hubungkan dengan timer juga. Sekarang kita pakai %time 0, tapi bedanya kita pakai yang off delay ya. Jadi kita lihat ini kan, kita pilih di sini, nanti akan muncul tipe timernya T off. Presetnya jangan pilih 9999, itu kelamaan nunggunya, pilih 5 aja biar agak beda, dan time base nya 1 detik. Atau kalau misalkan bosen, kita kasih time presetnya 50 tapi time base nya 100 milidetik. Artinya dia presetnya adalah dikalikan dengan time base nya, jadi hasilnya adalah 50 kali 100 milidetik atau 5 detik atau 5000 milidetik. Ini lebih akurat. Nah seperti ini kita apply ya. Jadi sekarang kita akan lihat timer off delay, dan apa namanya, dan kita bisa hubungkan di sini. Ini contohnya saya ini ya, apa namanya, saya acak ya. Artinya apa? Artinya saya ingin menggunakan dengan cara yang berbeda. Jadi bisa macam-macam, saya macam-macamin bentuknya, jadi nggak selalu terpaku harus seperti itu. Ini saya contohnya, saya kasih alamat Q01, dan Q01 nya dihubungkan sama M3. Ini bebas saja. M3 ya, kita langsung lihat hijau, jadi kita langsung simulasikan launch simulator. Start controller. Jadi kita lihat ini akan langsung nyala, Q01 nya langsung nyala, dan akan aktifin, ini ya, Q01 nya akan langsung nyala. Jadi kita kalau misalkan udah selesai itu langsung ke selection mode ya, biar nggak bingung. Ini langsung nyala. Lalu kapan matinya? Ketika dilepas. Ketika dilepas dia mulai ngitung ya. Jadi tadi kita ngitungnya di setnya 5 detik atau 5000 milisecond. Setelah dilepas dia akan mati setelah 5 detik. Ketika diaktifkan nyala. Dilepas matinya nge-delay. Jadi off delay artinya untuk off dia delay. Kalau on delay, untuk on dia delay. Ini on delay 3 detik. Seperti itu. Kalau off delay dia langsung nyala. Begitu di off kan dia nge-delay atau menunggu beberapa saat sesuai dengan preset dikali time base nya.
Oke, ada pertanyaan? Saya rasa masih simpel ya, masih mudah untuk dipahami. Udah, ini kalau digeser-geser, ya? Kalau digeser-geser kerekam juga di OBS-nya. Apa? Kenapa? Agak pelan dikit ya Pak ya. Ini soalnya masih buru-buru banget kayaknya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana yang ditanyain? Ini udah semua ditulis. Udah perlu coba, tapi yang lainnya kayaknya banyak yang ketinggalan. Oke, oke. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja. Jadi biar apa namanya? Biar saya lambatkan sedikit karena saya nggak bisa ngelihat juga gitu loh. Susahnya itu. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Karena susahnya kalau belajar online ini adalah saya nggak bisa ngelihat yang lain udah sampai mana. Tapi saya harap sih bisa disimulasikan semua. Ya, jadi ini on delay dan yang ini Hasil rekamannya nanti di off delay. Iya, saya sudah rekam di OBS. OBS. Nanti saya taruh di YouTube. Tapi takutnya kadang-kadang orang apa namanya mahasiswa itu kalau di kayak gituin jadinya malah nggak nyimak, tuh cuma baca rekaman doang gitu loh. Ya agak dilema juga, tapi ya nggak apa-apa. Saya lakukan dua-duanya. kalau kayak sistem kendali continue semester lalu kan Pak, Hah? bisa diulang gitu tanya kalau kurang paham. Iya, nggak kayak saya rekam juga nggak apa-apa. Karena apa namanya? Karena kalau misalkan direkam paling tidak itu bisa ya diulang-ulang kayak yang kamu bilang. Cuma saya harapkan juga pada saat online seperti ini juga disimak dengan baik sehingga kalau misalkan ada yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan secara langsung. Tapi nggak apa-apa, saya rekam juga kok. Ini pakai OBS. Ya, jadi dilihat aja nanti di YouTube. Karena memang kendala di LMS maksimal cuma 64 mega. Itu videonya udah ratusan mega. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Nah, sekarang kita Cukup, Pak. cukup jadinya. Kita lihat yang off delay tapi yang retentif ya. Jadi kita ngelihat di timer propertiesnya di bawah. Tadi kita udah bikin yang persen TM1 itu sebagai on delay. Ini tipenya udah kelihatan di sini. Dan persen TM0 itu sebagai off delay. Tapi nggak harus seperti itu. Ya, di sini timernya tuh ada banyak banget. Kita bisa pakai sampai 256 timer ya, dari 0 sampai 255. Itu bebas mau yang TM0 jadi on delay, off delay atau pulse. Nanti kita belajar pulse, tapi kita cuma punya cuma terbatas memiliki 256 timer. Tapi ya itu udah banyak banget. Artinya jarang sekali kita sampai butuh 10 sebenarnya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau timer off delay-nya kita buat retentif. Play langsung klik apply. Ya udah, dia aktif langsung, tetap sama aktif langsung. Ketika dimatikan dia akan mengingat sudah berapa detik dia dimatikan. Ketika dia ditekan lagi dia akan kembali ya kalau tadi ya, dia akan mengingat bahwa ini udah ngitung sampai 29. Nah, ini dia balik lagi. Jadi bedanya sama yang tadi, kalau yang apa namanya ini kan langsung apa namanya, kalau yang tadi itu yang retentif itu dia tuh begitu dinyalakan dia ngingat. Ini kalau dimatiin dia ngingat. Ini dimatiin dia ingat. Nah, ketika dimatiin lagi dia lanjutin dari ingatannya. Ketika diaktifkan dia kembali ke reset. Jadi ingat, retentif berarti menyimpan atau mengingat nilai value timer saat kondisinya berubah. Ya, bisa dicoba.
Oke, kita sekarang coba yang ke timer pulse. Karena kita pakai sistem simple aja. Ini I0.5 aja, asal sih sebenarnya. Lalu timernya M2 berarti. Ini karena tadi apa namanya, kita belum matiin, kita lihat hasilnya gimana ya. Ini jadi kayak nggak ini, karena dia harus undo modifikasinya dulu ya, stop controllernya dulu, lalu stop simulator, atau langsung stop simulator ya. Kita lihat, kita stop dulu simulatornya dan kita aktifkan timer pulse. Kita pakai persen I05 tadi. Terus kita buat settingannya aja, jadi segede 4 apa ya. Kita balik lagi ke detik aja, terus apply, dan outputnya kita langsung aktifkan ini. Ini K0.7 aja ya. Tapi karena berhubung kayak di sini cuma apa namanya, 6 aja deh. Oke. Pesan K066 ya, 7 itu kayaknya nggak ada di sini. Kita lihat konfigurasi. 7 relay output berarti emang dari 0 sampai 6. Jadi K07 emang nggak ada. Ya, K07 nggak ada. Jadi kita sampai di persen K06. Nah, kita lihat ini adalah timer pulse. Dan di timer pulse bedanya sama yang on delay sama off delay itu nggak ada yang retentif. Artinya timer pulse itu dia nggak peduli sama inputnya. Apapun yang terjadi dengan input, timer pulse akan membuat outputnya menyala sesuai dengan settingan waktu yang diberikan. Ya, jadi kalau on delay sama off delay itu ada retentif atau non retentif. Untuk mengetahui apakah alamatnya menyimpan atau enggak, atau mengingat. Tapi kalau timer pulse dia tidak ada retentif non retentif. Oke, kita lihat, klik, maka apapun yang terjadi dengan inputnya dia nggak peduli. Ini langsung dimatiin juga nggak apa-apa karena dia tidak menghitung. Ini dinyalain terus juga, dia akan menghitungnya sampai 4 ya. Dia nyala mati juga ngitungnya cuma sampai 4 gitu. Jadi kelihatan kan bedanya. Kalau yang on delay itu dia akan menunda waktu menyalanya. Kalau retentif berarti pada waktu dia ditunda dia ngingat. Kalau non retentif dia nggak ngingat. Kalau off delay dia akan menunda waktu mati. Retentif berarti dia akan mengingat saat dia dimatikan. Sementara kalau pulse dia akan menyala sesuai dengan settingan waktunya, bukan menunda, bukan menunda on delay atau off delay, tapi dia hanya melaksanakan perintah dan nggak peduli sama inputnya. Jadi kalau yang off delay sama on delay itu sangat input based, artinya apapun yang terjadi sama input dia ngaruh banget sama performansi timernya. Tapi kalau pulse dia apapun yang terjadi sama input dia akan tetap bekerja dan nggak peduli sama inputnya udah sampai mana. Oke, bisa silakan dicoba.
Ya nanti saya akan upload ya OBS-nya. Saya nggak tahu saya edit dulu atau enggak, karena jujur aja kalau bentuk seperti ini di-upload secara mentahnya ada banyak silent-nya, tapi nggak masalah. Nanti juga khawatirnya ada apa namanya layar-layar yang sebenarnya bukan konsumsi umum lalu kelihatan juga. Ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas? Atau ada kesulitan? Kalau ada langsung bilang aja, jadi biar apa namanya biar jelas permasalahannya di mana. Atau kalau saya kecepatan masih ketinggalan langsung bilang aja, karena saya nggak bisa melihat. Artinya saya nggak bisa mendapatkan feedback apakah sudah sampai di bagian ini atau belum, Anda semua. Oke, ada pertanyaan? Ini ada. Udah ya? Oke, nanti rekamannya di-share ya. Nah, ini pengirim tidak dikenal itu siapa ya? Pak, masukin timernya di bagian mana? Soalnya dia tulisannya pengirim tidak dikenal. Tadi juga bilang ini. Saya bingung. Nanti saya share, tenang aja. Rekamannya saya share di YouTube. Oke, sudah. Dan nah kan kelihatan nanti kalau di UBS itu dia selalu akan merekam apapun yang ada di layar. Itu yang bikin saya kadang-kadang, aduh ini direkam di OBS lagi. Harus di apa namanya, harus di ini dulu, di edit dulu videonya, cuma saya agak males sih. Nah, oke, jadi ini contoh 3 jenis timer ya, baik on delay, off delay, sama pulse. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh kasus soal yang dikerjakan menggunakan timer-timer tersebut. Ya, jadi saya hentikan dulu sharing yang bagian ini. Saya kasih contoh soalnya dulu, yang gampang dulu ya. Yang nomor 1 dulu ya. Salah ding, ini yang kemarin. Ini sorry. PB1 yang racing edge ditekan dan dilepas, maka lampu 1 menyala selama 10 detik. Kita kembali lagi ke racing edge, saudara-saudara. Ya, racing edge adalah output yang aktif ketika logika berubah dari logika 0 ke logika 1. Dan dia menyala selama 10 detik. Pertanyaannya adalah kita pakai timer apa ya? Pakai on delay, pakai off delay, pakai pulse ya. Nah, itu tergantung dari soalnya sebenarnya. Jadi itu kita memiliki 3 jenis timer yang bebas digunakan sesuai dengan kasus yang ingin dikerjakan. Ada yang lebih gampang pakai on delay, ada yang lebih gampang pakai off delay, ada yang lebih gampang pakai pulse. Nah, kalau kasus ini yang paling mudah digunakan adalah pakai yang pulse. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai pulse, ya, dia tuh nggak peduli sama keadaan inputnya setelah itu. Yang penting dia udah kerja, terserah inputnya mau ngapain. Jadi kita matikan dulu. Nomor 1 sebenarnya cukup simple. Kita cukup cukup menghubungkan input positive edge atau racing edge kontak ya di sini. Ya, seperti ini. Dan sudah jadi. Yes. Kelihatan nggak? Oh ya, sorry. Makanya saya kadang-kadang suka ini. Bentar, soalnya masih itu. Ya memang ribet sih. Saya suka lupa ngasih layar yang lain ya. Kadang-kadang pengennya OBS tuh sama Google Drive itu cara kerjanya mirip. Jadi kalau saya ganti layar, ikutin. Kelihatan ya? Seperti ini ya. Jadi untuk yang contoh nomor 1 tadi, nggak usah dipikir aneh-aneh, kita langsung ganti aja input yang tadi itu dengan input racing edge. Racing edge itu yang ada P-nya ini.
Artinya inputnya itu akan aktif saat berubah dari logika 0 ke logika 1, dan tentu saja perubahan itu hanya sesaat saja. Ya. Dan kelebihan timer pulse adalah dia nggak peduli sama inputnya. Inputnya mau ngapa-ngapain, yang penting dia udah kerja gitu loh. Ya, kalau nggak percaya kita coba simulasikan ya. Jadi kita ganti aja input yang timer pulse tadi dengan rising edge. Jadi kita kembali lagi start controllernya. Ya. Ya. Jadi langsung aktif. Dia mau dimatiin mau enggak ya udah terserah. Lagian dia kan memang aktifnya sesaat ya, yang namanya pulse atau rising edge. Ini rising edge P. Kalau falling edge gimana? Kalau falling edge berarti dia harus lepas dulu baru nyala. Ya, jadi mungkin untuk kuliah selanjutnya saya juga akan rekam seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa lebih disimak baik ketika saya melakukan perkuliahan langsung maupun kalau pengen belajar lagi. Ya, karena dilemanya adalah kalau saya rekam nanti orang mengandalkan rekaman. Saya harus sih mengandalkan dua-duanya. Jadi ketika kuliah aktif, ketika lagi nggak ada kerjaan, misalkan pengen pengen belajar, bisa lihat rekaman videonya. Oke, jelas ya? Cukup gini aja. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini kita kembali lagi ke bentuk falling edge, rising edge. Ini saya matikan dulu share-nya. Saya share soal yang lain. Nomor 2, ketika PB1 dan PB2 yang falling edge ditekan dan dilepas, maka lampu 1 akan menyala 10 detik kemudian. PB3 untuk mereset. Nah, ini mulai pusing. Kenapa? Falling edge ditekan dan dilepas, maka lampu 1 akan menyala 10 detik kemudian. Artinya apa? Artinya ya kita harus tahu prinsip kerja falling edge. Nah, prinsip falling edge adalah ketika dilepas dia baru aktif. Tapi masalahnya lampu akan menyala 10 detik kemudian. Artinya apa? Artinya adalah bahwa jenis timernya itu sangat pengaruh. Kalau misalkan kita menggunakan timer pulse, maka dia akan langsung nyala begitu dilepas. Ditekan lepas. Jadi kita agak susah menggunakan timer pulse, walaupun bisa, tapi nanti programnya jadi panjang. Kalau on delay, dia butuh delay selama sekian detik. Tapi masalahnya inputnya harus aktif dulu. Kalau misalkan mati, berarti kita nggak bisa melakukan. Kalau off delay, dia butuh delay untuk matiin. Ya, tapi masalahnya ini kebalikan. Jadi caranya gimana? Ya ada banyak cara sebenarnya. Ya, kita lihat dulu. PB1 dan PB2 yang falling edge ditekan dan dilepas. Ya, jadi kalau dan itu seperti apa? Dan itu adalah bentuk seri. Ini soalnya sudah saya stop sharing. Falling edge itu adalah yang N. Falling edge, ya ini masih oke. Stop simulator aja biar langsung. PB1 dan PB2 yang falling edge. Falling edge itu yang ini. Nah, apakah saya bisa serikan seperti ini? Masalahnya adalah kalau diserikan seperti ini dia nggak akan nyala. Ya, nggak akan nyala. Kenapa? Karena ini tekan langsung mati, ini tekan langsung mati ketika dilepas. Sehingga jangan dibikin seperti ini.
Jadi kita bikin dengan cara yang lain. Dan paling gampang adalah dengan menggunakan set. Ya ini takutnya kehabisan input sih. Pakai 06 aja deh, i06. Ini pakai M aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai Q, takutnya Q-nya habis. Q-nya kan alamat output yang terbatas dari 00 sampai 06 atau cuma 7. Kalau pakai M kita bisa pakai udah deh M50 aja. Ada kok M50. Memori internal bebas mau pakai banyak. Nggak usah takut kehabisan memori internal. Karena walaupun terbatas tapi sampai ribuan adanya. Lalu saya tambahkan lagi ini. Ini I07, ini kan terbatas lagi. Lalu saya hubungkan dengan set lagi. M51. Ini M51. Nah, kita lihat ini adalah program untuk menahan si I06 dan I07. Ya. Lalu kita hubungkan dengan apa? Dengan rang lain. Ya. Kita aktifkan si M50 dan M51. Ini. Ya, jadi kita lihat ini program untuk nahan si I06 sama I07. Kalau dia disambungkan seri secara langsung, maka dia nggak akan bisa jalan ketika di end kan, karena dia langsung mati. Dan itu kan berarti ketika ditekan dia belum berubah, ketika dilepas dia berubah, tapi ketika nol lagi dia nggak berubah lagi. Jadi dia berubah sesaat dari perubahan logika 1 ke logika 0. Nah, kita lihat soalnya tadi adalah kita akan lihat bahwa dia akan menyala 10 detik kemudian. Menyala 10 detik kemudian berarti kita pakai on delay. Ya, pakai on delay. Karena dia mendelay ininya. Ini kita pilih ini. Ya, kita langsung otomatis ini. Seperti ini dan on delay. Biar agak-agak seru, ini bisa nggak ya 10 dulu? Sorry 10 detik aja deh langsung. Saya pengennya dibuat 100 milisecond kali 100, tapi yaudah nggak apa. Jadi saya biar macam-macam, ini 100, ini sampai 100 milisecond. Jadi 10 detik juga. Ya, play. Nah, ini kita hubungkan dengan output langsung. Outputnya berapa? Nah, tadi kayaknya udah banyak output yang dipakai. Kita harus pastikan jangan sampai ada yang sama. Q00 dipakai, Q01 dipakai, Q06 ya, Q02 malah belum. Kita pakai Q02. Jangan pakai output yang sama, yang udah pernah dipakai di atasnya. Ya. Nah, ini berarti dia udah aktif. Tapi kita juga udah pernah belajar bahwa apapun yang disetkan itu harus ada resetnya. Jangan sampai bikin program yang ada setnya, nggak ada resetnya. Artinya nanti outputnya nggak bisa dimati-matiin, kecuali kita cabut kabel. Itu program yang jelek. Jadi segala sesuatu yang bisa dihidupkan harus bisa dimatikan. Tambahin, tadi bilang PB3 ya. Ini I-nya juga udah banyak dipakai ya. I0 berapa tadi? Oh, udahlah biarin lah. Tadi sampai 7 deh kayaknya. Ya, dan kita mereset si M50 sama M51 kalau nggak salah tadi. Ini reset. Di bawahnya. Ini nggak otomatis lagi. Ya. Nah, kita lihat ya. Jadi tadi perintah soalnya adalah ketika PB1 dan 2 yang berupa falling edge ditekan dan dilepas bersamaan, maka
ini akan aktif 10 detik kemudian, dan PB3 ditekan, dia akan langsung mematikan. Kita langsung coba launch simulator. Dan start controller. Sebenarnya kalau cukup stop controller bisa sih, jadi kita nggak usah bolak-balik matiin simulatornya. Oke, saya tekan ini, tekan, lepas, tekan, lepas. Oke. Ini ya, nah, dia mulai ngitung sampai 10 detik aktif. Lalu ketika diaktifkan ini, dia akan mereset ya. Jadi kita lihat, ini harusnya nih mati dulu ya. Di atas ada 07 nggak sih? Nggak ada kan? Ya. Oh sorry, ini 07 dipakai yang di ini, jadinya malah bingung. Ini kasih alamat yang lain aja deh. Ya, 07, ini stop dulu, kasih M aja deh. Lama-lama saya pusing karena mikirin alamat mana yang boleh dipakai. Katanya dipakai di atas. Ini M60. Yes, langsung ya. Jadi kita nggak usah pikirin apakah di atas udah mati atau belum ya. Ini salah tadi, ini kok nggak mati-mati gitu. Ini masalah satunya. Oke, jadi seperti ini. Start controllernya dulu. Oke, kita reset ya. Kita reset dulu semuanya, kita kembalikan ke program awal, tekan lepas. Jadi lihat, dilepas baru aktif kan, karena dia aktif ketika berubah dari logika 1 kalau ke 0. Jadi ketika dilepas dia baru aktif, nge-set, tapi dia langsung hitung. Nah, ketika hitung 100 aktif, artinya 10 detik kemudian, lalu saya aktifkan ini untuk mereset. Nah, jadi dia kembali langsung ke 0. Oke, ada pertanyaan? Langsung nanya aja ya, biar jelas. Oke, selanjutnya untuk yang nomor selanjutnya. Ya, kita lihat untuk nomor selanjutnya. Ini saya matikan dulu. Nomor 3 saya belum share lagi.
Nomor 3 ya. Ketika PB1 dan PB2 ditekan bersamaan, lampu 1 dan 2 akan aktif. Ketika salah satu PB dilepas, maka lampu 1 akan mati 3 detik kemudian. Ketika PB3 dilepas, maka lampu 2 mati. Aduh, ini mulai riuh ini kan. Apa namanya, ini maksudnya gimana? Gunakan timer of delay lagi kan. Ya, jadi kita lihat dulu ya. PB1 dan PB2 ditekan bersamaan, lampu 1 dan 2 aktif. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ini hubungannya langsung dengan off delay sih. Karena prinsip off delay kan seperti itu. Ketika salah satu dilepas, PB dilepas, maka lampu satu akan mati 3 detik kemudian. Kemudian PB3 ditekan, PB3 dilepas, maka lampu 2 mati. Ya. Jadi sebenarnya ini sih apa namanya? Kita pakai timer of delay jelas. Dan karena mati 3 detik kemudian, maka ya settingan timer of delay-nya adalah 3 detik. Ini soalnya ini adalah PB3 dilepas, gini aja deh, ini ditekan. Dan dilepas. Seperti ini aja ya soalnya. Karena tadi PB3 dilepas saya belum menyuruh menekan sih. Jadi saya ulangi lagi soalnya. Ketika PB1 dan PB2 ditekan bersamaan, lampu 1 dan 2 akan aktif. Ketika salah satu PB dilepas, maka lampu 1 akan mati 3 detik kemudian. Ketika PB3 ditekan dan dilepas, maka lampu 2 akan mati. Ya. Oke. Kita coba di sini ya. Kita langsung serikan saja. Ini mulai kehabisan memori saya. Saya tambahin lagi. Saya pakai memori 100 deh mulai dari sekarang. Oke, kembali lagi saya lupa. Saya lupa nge-share yang Schneider-nya ya. Kayak gitu sob. Karena emang belum biasa banget pakai kayak gini ya. Saya lupa pakai apa namanya? Ah, ini sama mesinnya. Oke, ini sudah muncul harusnya. Kita lihat M100 ya, biar gampang. M100. Lalu ini saya serikan aja M101. Ya. Ini 101. Dan ini langsung terhubung dengan timer dengan ini kok ini ya. Yes. Oke, ntar aja. Aduh, ini belum saya. Oke, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi saya ulangi lagi. M100. Ya, lalu M101. Ya, jadi ini adalah PB1 dan PB2 yang ditekan dan dilepas bersamaan. Maka lampu 1 dan lampu 2 akan langsung menyala. Ini saya hubungkan dengan set aja. Set. Aduh, ini alamat berapa ya enaknya? M200 aja deh, lama-lama kebanyakan alamat. Ya, jadi ini dihubungkan aja dulu dengan alamat set yang lain. Ya. Kan kalau lupa kayak gini. Yang lain, lalu jangan lupa pada ke sini, tambahin RAM. Nah, setnya itu kita apa namanya, kita hubungkan dengan nanti alamat yang lain ya, kita hubungkan nanti dengan alamat yang lain. Tapi masalahnya adalah kita juga bisa menghubungkan ini dengan timer. Artinya ini juga bisa dihubungkan dengan timer, tapi biar nggak ribet ya, karena apa namanya, kadang-kadang nyabang itu malah lebih repot daripada bikin baru. Kita bikin baru aja. M100 sama M200. Jadi ini kita lihat ya, oh ini ternyata M100 sama M101 kalau input dia mau dipakai di mana aja nggak masalah gitu loh.
Ini kenapa sih? Cancel kok menu. Ini yaudah deh, ambil aja dulu. Ini stop simulator dulu aja deh. Kadang-kadang kalau misalkan sistem simulatornya on, kita ngubah-ngubah program tuh jadi nggak enak gitu loh. Jadi di onin dulu simulatornya, di offin dulu, sorry. Jadi kita udah bikin yang ini, kita bikin yang baru. M100 M101 kita mau aktifin yang satu lagi. Tadi kan dia ngaktifin S ya, sekarang satu lagi ngaktifin timer karena ada dua keadaan yang berbeda pada lampu. Timernya yang mana? Yang off delay. Tadi kalau nggak salah udah betik ya, 3 nggak salah. 3 nggak usah aneh-aneh deh, 3 aja. Ya, kita coba lagi. Oke, jadi langsung hubungkan dengan M201. Itu alamat lampu 2. Alamat lampu 1. Biar gak bingung kita kasih nama ini lampu 1 ya, karena dan ini lampu 2. Lalu saya ingin mematikan lampu 2 pakai TB3. TB3 itu M310 aja. Jadi kita buka dengan reset. Resetnya reset yang mana? M200. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita ulang lagi ini PB1. PB1. PB2. Langsung ikutin di bawahnya nih. Nah, ini cuma ya, M200 itu cuma buat bantu-bantu aja. Nah, kita langsung simulasikan launch simulator. Start controller ya. Dan dilepas saat bersamaan ya. Dia akan ini 3 detik kemudian ya, jadi dia akan langsung aktif kan ceritanya ya. Dia akan mati 3 detik kemudian ya. Salah satu dilepas, dia mati 3 detik kemudian. Terus saya mau mau matiin lampu 2-nya. Tadi kan lampu 2-nya masih nyala. Matinya itu dari si ini.
seperti itu. Ya, jadi kita lihat ya, jadi ketika PP1 dan PP2 ditekan bersamaan, maka lampu 1 dan 2 akan aktif. Ya. Ini lampu 1, ini lampu 2, ya, akan aktif. Ketika salah satu dilepas, maka lampu 1 akan mati 3 detik kemudian. Ketika PP3 ditekan, lampu 2 akan mati. Jadi kayak gitu ya alur berpikirnya atau programnya. Ini sebenarnya saya bisa paralelin sih, cuma udah dibikin kayak gini aja. Walaupun bikin alamat inputnya jadi banyak, tapi kelihatan lebih simpel kayak gini. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Ya, kenapa? Misalnya bikin cuma satu orang doang bisa pak? Satu apa? Bikin, maksudnya orangnya cuma satu nggak banyak ke bawah gitu bisa pak? Jangan deh, kalau misalkan orangnya satu ribet soalnya. Bikin ngeliatnya tuh nggak enak. Jadi dibikinnya lebih baik dibikin banyak aja. Kalau misalnya mau dibikin satu malah agak bingung. Ini kan ada 4 rang kan. Ada yang ini untuk ngaktifin si apa namanya, si lampu 1 sama lampu 2, satu pakai relay ini, satu lagi pakai off delay. Ini untuk ngaktifin lampu 2-nya, ini untuk ngaktifin lampu 2-nya. Kita nggak bisa maksain semuanya dibikin pakai satu rang yang sama, ya. Karena setiap rang yang berbeda itu mengaktifkan alamat output yang berbeda. Memang bisa diparalelin sih di satu rang yang sama, cuma udah deh dibikin rang baru aja. Itu meniadakan error. Kita maksain di rang yang sama, kadang-kadang jadi banyak errornya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Bentar Pak, lagi bikin Pak. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan videonya nggak terlalu besar-besar amat, biar nggak terlalu berat ketika diupload di YouTube. Mendingan di-cut Pak, sih. mau nanya Pak, Iya, ha? itu yang di rang 11 sama di rang 12, Ha? duanya buat apa Pak? Yang M200 sama 201, Ah. 10. 200 sama 210. Mana yang 210? Oh, ini kan gini, kan tadi kan di soal yang apa namanya, soal yang tadi kan kita mau mematikan lampu 2 menggunakan PB3. Ini PB3 nih. PB3 tuh M210. Jadi untuk nyalainnya kita pakai PB1 sama PB2. PB1 sama PB2 tuh yang ini, M100 sama M101. Ketika ini ditekan dua-duanya bersamaan, maka lampu 1 sama lampu 2 kan nyala. Lampu 1 sama lampu 2 nyala. Tapi cara matiinnya beda. Kalau misalkan matiin lampu 1, kita harus melepaskan salah satu dari PB1 dan PB2. Jadi ketika dilepasin itu mati 3 detik kemudian. Nah, untuk matiin lampu 2 itu kita harus menekan PB3. Jadi ketika kita lepasin salah satunya, yang mati cuma lampu 1, lampu 2-nya masih hidup. Lampu 2-nya tuh baru bisa mati ketika kita tekan PB3. Jadi fungsi ini ya untuk memproses lampu 2. Kan lampu yang diaktifkan ada 2, 1 sama 2. Tadi kita lihat contoh soalnya ya, saya share lagi yang soal tadi ya, jadi biar kelihatan apa namanya pengerjaannya untuk memenuhi bagian yang mana. Jadi kita lihat soal yang nomor 3 ya, ini bolak-balik. Nih, soal nomor 3 kan ini.
PB1 PB2 ditekan bersamaan, lampu 1 dan 2 langsung aktif. Ketika salah satu PB dilepas, maka lampu 1 akan mati 3 detik kemudian. Artinya yang mati cuma lampu 1 doang. Lampu 2-nya baru mati ketika PB target 3 ditekan dan dilepas. Ya. Jadi karena mintanya seperti ini, ya aduh saya harus share lagi. Ya, dilakukannya dengan cara seperti yang saya buat barusan. Seperti ini, karena fungsi ini adalah untuk mematikan dan mengaktifkan lampu 2 ya. Ini nanti saya hapus lagi, dia yang di atas lama-lama pusing pakai M banyak banget, I nya udah kepake banyak ya. Oke, ada pertanyaan? Apa? Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Biasain aja sih apa namanya bikin program seperti ini, jadi lebih mahir lagi nantinya. Yang 4 apa sih soalnya? Aduh, nomor 4 ini. Jadi contoh pakai timer itu banyak banget sih. Jadi saya kadang-kadang ini bikin soalnya ngasal aja sih. Jadi ya udah gini. Karena segala sesuatu yang bisa dihitung pakai waktu ya kita bisa pakai timer. Oke, sudah dibuat. Coba dibuat dan direnungkan dulu ya. Ini kadang-kadang kebanyakan ini ya. Ini ke bawah ini.
Oke, sudah? Sudah? Belum? Belum? Sudah? Hmm. Oke, kita... Ini saya mau... Ya udah, nggak apa-apa. Saya mau ngapus yang di atasnya biar nggak ribet milih alamat. Cuma kita sekarang mulai dari 250 aja. Kayak tadi belum pakai deh 250. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 4. Ya, mudah-mudahan sudah selesai semua. Soal nomor 4 tuh yang ini ceritanya. Ketika PP1 ditekan dan dilepas, lampu 2 akan menyala selama 7 detik. Dan lampu 1 yang tadinya aktif akan mati 10 detik kemudian. Nah, artinya apa? Artinya ini tergantung dari kita. Kita mau pakai timer apa ya? Kita nggak disuruh pakai timer ini atau timer itu, karena ya itu bebas. Di program juga seperti itu nantinya. Kalau udah kerja atau udah di dunia industri, yang namanya program kita nggak dituntut kamu harus pakai timer ini atau kamu harus pakai input ini atau output itu. Yang dipentingkan adalah ya udah berjalan dengan sesuai apa yang diperintahkan. Nah, kita di sini nggak disuruh pakai timer jenis apa, tapi kita melihat bahwa untuk yang PB1 dan lampu 2 itu hubungan yang paling gampang dikerjakan adalah dengan menggunakan timer pulse. Ya, PB1 ditekan dan dilepas, lampu 2 akan menyala selama 7 detik. Ya, menyala selama sekian detik itu pulse banget gitu kan. Ya udah pakai pulse. Tapi masalahnya lampu 1 pakai timer apa ya? Nah, itu. Lampu 1 bisa dikerjakan pakai on delay atau off delay atau pulse juga, tapi paling gampang sebenarnya yang paling gampang adalah menggunakan on delay. Ya, jadi ingat ini soalnya PB1 ditekan dan dilepas, lampu 2 akan menyala selama 7 detik, ya itu sih sebenarnya langsung ke on delay aja, langsung ke pulse aja. Cuma lalu lampu 1 yang tadinya aktif akan mati, gimana ya caranya ya? Berarti nanti kita hubungin sama normally close ya, karena normally close kan berarti tadinya nyala. Nah, nanti normally close-nya yang dimatiin. Caranya pakai on delay. Tapi biar nggak ditahan terus menerus, kita pakai set lagi ya. Jadi itu hubungan logika alur berpikirnya. Ini kebanyakan alamat nih. Udah nggak apa tambah aja. Oke. Masih saya lupa mengundo dulu ini. Saya stop dulu deh simulatornya biar nggak ribet. Saya mau pakai alamat yang mana lagi nih? Udah M semua ini di sini. M250 kayaknya belum lupa. Apa? Oke, lupa lagi saya. Saya lupa nge-share ini. Ya, bolak-balik deh. Tapi nanti di OBS muncul dia. Ya, saya lupa lagi nge-share machine-nya. Ya. Bukan nggak muncul sih, saya lupa share. Karena kalau kayak gini tuh kadang-kadang suka otomatis aja kan. Lupa kalau itu belum di-share. Ini M250. Ya, ini ceritanya adalah tadi kita udah pakai PB1 sih di atas. Yaudah deh, gini aja deh, kita pakai PB yang sama aja biar kita nggak usah nggak usah susah-susah ngasih nama. Ya, jadi kita bisa pakai PB yang sama. Jadi kita pakai ini, dia langsung otomatis muncul PB1 ya. Lalu saya hubungkan dengan timer pulse. Mana nih si pulse nih? Oke. Kalau nggak salah 7 detik ya. 7 detik ya. Pulse 7 detik. Mau dipakai 70 juga boleh, tapi ini satuannya 100 mili detik.
Oke, langsung hubungkan dengan, nah kan udah mulai pusing kan, ini alamat outputnya yang mana. Karena beda sama alamat input itu bisa dipakai bolak-balik. Kalau output itu jangan sampai double-double dia rasanya. Bingung nanti dia. Ini bisa nggak sih M1000? Nggak bisa. Kayaknya sampai 255 juga nih. Coba kita sampai M25, M150 deh, kayaknya belum ada yang pakai. Ya. Ini ceritanya adalah lampu yang naik. Kita lihat dia matinya berapa sih? Oh, lampu 2 akan menyala. Ini lampu 2. L2 deh, tadi udah ada lampu 2 tapi ini bikinnya L2 aja biar nggak sama dengan yang lain. L2 ya. Jadi ini udah selesai sih. VB1 ditekan dan dilepas, lampu 1 akan menyala selama 7 detik. Kita belum belum aktifin yang lampu 2, lampu 1 yang akan mati 10 detik kemudian. Nah, kita langsung aktifkan lagi. Yang 100 lagi aja. Ya. Dan saya paling suka sama set. M151, saya tuh 51 deh. Mudah-mudahan nggak ada yang dipakai deh rasanya. M151 hubungkan dengan timer on delay 10 detik. Ada 10 menit lagi, 10 detik lah. Ini lama nih 10 menit. Ya, ini on delay 10 detik. Nah, ini kita hubungkan dengan apa? Dengan output yang terhubung. Ya, kita bisa pakai ini sih kalau mau. Jadi M berapa sih? M152. Ini lampu 1 ya, ini L1 deh. Nah, berhubung tadi kita udah bikin set di M151, walaupun nggak disuruh untuk matiin, tapi secara etis kita harus bisa matiin itu juga. Jadi kita pakai persen M110. Kebanyakan alamat teman-teman. Untuk mereset si siapa itu? 151. Jadi oke, seperti ini ya. Kita langsung aktifkan launch simulator. Ya, ini lama-lama biasa deh programnya. Nah, ini pulse ya. Dia akan ini 10 detik kemudian. Ya, seperti itu.
Ini kita ulangi lagi, ini kita reset lagi. Aduh, ini kita lihat ketika ditekan dia akan aktif selama 7 detik. Ini udah nyala ya. Si lampu ini M152 itu udah nyala karena tanda-tandanya udah ada hijau-hijaunya gini ya. Hijau-hijau itu artinya udah nyala. Dan si lampu 2 itu masih mati. Ketika ditekan dia langsung aktif selama 7 detik ya, lalu mati. Dan ini yang tadinya malah jadi mati ya, seperti itu. Kita reset lagi dengan menekan ini. Jadi dibiasakan setiap ada reset kita bisa, setiap ada set kita harus bisa reset ya. Nyala lagi, ulangi lagi. Jadi lihat contoh soalnya, PB1 ditekan maka lampu 2 akan menyala selama 7 detik, dan lampu 1 yang tadinya menyala akan mati 10 detik kemudian ya, kan gini, set ya, menyala selama 7 detik, dan ini mati 10 detik kemudian ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Seperti itu cara logika berpikirnya. Oke, ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Ini coba-coba. Oke, coba-coba. Ya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Oke, satu lagi program yang penting menggunakan timer yaitu program lampu flip-flop. Ya, flip-flop. Saya buat nanti di sini. Tapi nanti saya kasih apa namanya di bentuk rakyat. Nanti ada tugas juga biasa.
Oke, kita buat sekarang contohnya lampu kelap-kelip. Ini sebelum soalnya sih. Buat lampu kelap-kelip 2 detik sekali. Nah, ini contohnya. Saya cuma mengasih soalnya aja. Ini, buat lampu 1 dan lampu 2 kelap-kelip 2 detik sekali. Artinya 2 detik pertama lampu 1 hidup dan lampu 2 mati. 2 detik kemudian lampu 1 mati, lampu 2 hidup. 2 detik berikutnya lampu 1 hidup, lampu 2 mati, dan seterusnya ya. Caranya gimana? Nah, saya akan kasih lihat di program nanti saya share. Saya mudah-mudahan nggak suka lupa soal share ini lagi. Nah, ya kita matikan dulu ya, dibiasain dulu stop simulatornya kalau misalkan kita mau bikin program baru. Lalu add run. Nah, kita mau definisi lagi mau pakai timer berapa ya. Ini timer yang udah kepake udah banyak sih. Nah, tadi kita coba-coba semua timer. Kita pakai timer 10 aja deh. Pakai timer 10. Nanti ada istilah baru yang mungkin baru saya kasih tahu. Ini adalah nanti TM 11.Q. Nah, kita mulai bingung kenapa ada timer 11 di situ ya. TM sih. Ya, TM 11.Q. Itu adalah alamat output. Q itu artinya output untuk timer 11, tapi kita belum bikin timer 11-nya. Ya, kita bikin timer 10-nya dulu on delay. Aduh, jangan timer 7 deh, timer 10. Ini timer 10 biar enak ya jalan-jalan. Ya. Ini kenapa jadi otomatis timer 7 ya? Ini kayaknya agak bandel ini. Oke. Lalu on delay kita bikin 2 detik, tentu saja bukan menit, capek nunggu menit. Jadi kalau mau ganti timer kita harus ganti di sini. Ya, lalu saya mau buat di sini adalah apa namanya, lampu. Ini 1 menit lagi sih. Ini tadi 2 multiply dengan tadi. Oke. Nah, ini bikin kamu bingung kan M berapa lagi yang dipakai. M 70 deh. Lalu kita tambahkan kontak lagi. Nyamannya apa? M70 tadi. Nah, ini kita buat jadi TM11.
Kita lihat di sini. Kadang-kadang suka blank ini. Time 11 kita lihat berubah ya di bawah. Kok 1 menit? Udahlah. Saya buat di sini aja lah, lama-lama. Oke, udah berubah time 11-nya. Nah, kita hubungkan dengan lampu M71 aja deh biar gak bingung. Ya. Ini nyala-nyalanya akan bersamaan sih sebenarnya jadinya. Biar apa namanya, biar gampang kita hubungkan M70 dengan normally close. Ini nggak usah dibikin, nggak apa-apa sih. Jadi nanti spesifik kerjanya adalah timer 10 itu langsung menghitung, ya. Begitu udah hitungan 10, ya, maka M70 akan aktif. Ya, begitu hubungan udah 10 maka M70 akan aktif. Ini biar gampang saya hapus aja deh ini, karena kayaknya nggak cukup berfaedah juga di sini. Kita bikin di tempat lain aja. Aduh, ini hapus semua lagi. Aduh. Aduh nih, oke. Aduh lagi. Oke. Saya bikin di bawahnya aja. Ya, biar gampang. M70. M71. Oke. Jadi kita lihat tadi prinsip kerjanya, si timer ini akan ngitung, langsung ngitung. Kenapa? Karena ini normally close. Normally close dari timer 11. Dia langsung ngitung, udah hitungan kedua, maka M70 akan aktif dan M71 akan mati. Kenapa? Karena dia normally close. Sini. Jadi ketika dia kebuka, dia langsung mati. Nah, ketika M70 aktif, dia akan ngitung timer 2. Selama 2 detik, udah hitungan 2 detik, dia akan mutusin ini. Karena ini putus, ini akan kembali ke reset. Karena ini kembali ke reset, ini akan putus lagi. Karena ini putus, ini putus. Karena ini putus, ini akan kembali ke reset. Karena ini kembali ke reset, ini nyambung lagi. Memang ribet. Jadi kita lihat ya. Ini akan langsung membuat timernya menghitung dan membuat timer 10 bekerja sampai 2 detik. 2 detik kemudian M70 aktif. M70 aktif, maka timer 11 akan menghitung. Ketika udah 2 detik, timer 11 akan mutusin ini. Dan setelah ini semua berjalan dengan begitu cepatnya. Ini putus, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini jadi nyambung lagi, ngitung lagi. Oke, kita lihat contohnya. Start controller ya. Kadang-kadang suka lupa sih start controller karena udah dianggap simulasiin. Ini langsung jalan. Ini kelap klik. Ini kelap klik. Nggak kelihatan ya. Ini ke bawah aja deh. Nah, kan? Nah, kelap klik. Seperti ini. Ya, itu program untuk membuat kelap klik.
Kalau misalkan lampu 3 club clip gimana ya? Kita tinggal nambahin timernya dan kita matiin yang lainnya dengan cara yang beda. Ya. Jadi kalau 3 gimana? Ya kalau 3 nanti itu bawa PR aja. Oke, ada pertanyaan? Silakan dibuat ya, karena ini dasar flip flop, artinya dasar ketika kita melakukan auto reset. Kita bisa club clip sampai 10 lampu juga bisa, bikin running lap pakai club clip kayak gini juga bisa, tapi ya terlalu banyak timer yang dipakai. Kita pakai cara lain aja. Kita mau tanya Pak, Iya, itu berarti yang TM11 tuh matiin lampu 1, yang TM10 tuh matiin lampu 70 bukan? TM11 itu timer untuk menghitung mereset semuanya. TM10 itu untuk memberikan waktu 2 detik untuk mengaktifkan lampu 1 dan mematikan lampu 2. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kita tetap harus menghubungkan reset dengan timer terakhir, itu kuncinya. Jadi nanti kalau misalkan kita menggunakan 3 lampu, ini contohnya kita pakai persen TM12, nanti hubungkan dengan TM10, TM11, nanti TM12-nya dihubungkan lagi ke sini. Itu kita pakai 3 lampu. Kalau 5 lampu berarti nanti kita pakai 5 timer. Tapi nanti akan ada caranya sendiri, kita cukup mengaktifkan 1 timer saja buat memflip-flopkan ratusan lampu. Nanti kita pakai fungsi perbandingan ya. Kita pakai fungsi perbandingan. Tapi kita belum masuk sana, jadi kita pakai cara yang konvensional dulu, yaitu pakai timer. Oke, ada pertanyaan lain? Saya pengen matiin ininya sih, pengen stop recording. Kebayang nggak sih kalau dari tadi? Saya matikan stop recordingnya, mudah-mudahan recordingnya bermanfaat ya.